Cewek. Silahkan Mbak Luki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam merah putihku, salam KMTH Merah Putihku Indonesiaku. Selamat malam semuanya, selamat bergabung kembali di kelas hukum KMTH. Malam ini bersama dengan saya Luki Sylvia dan ada pembimbing kita malam ini yang akan menyampaikan materinya, ada Bapak Angga Kurniawan, SPD SHMH. Selamat malam Bapak. Malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya malam ini Pak? Sehat? Alhamdulillah, selalu semangat dan sehat. Luar biasa semangatnya membara seperti pakaiannya merah merona. Ya, malam ini kita akan bersama-sama dengan Bapak Angga akan membahas tentang hukum acara pidana. Malam hari ini, teman-teman sekalian, kita semua akan mendengarkan pemaparan materi dari beliau. Untuk itu, sebelum acara ini kita mulai, agar lebih afdol untuk membuka suatu kegiatan, marilah kita bersama-sama memohon kemudahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita diberikan kemudahan dalam menerima materi pada malam hari ini dan kepada Bapak Pembimbing agar dimudahkan dan diberikan kelancaran untuk menyampaikan materi. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih. Malam hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Angga. Sesi kedua yaitu sesi tanya jawab yang mana nanti akan dipersilahkan kepada seluruh peserta Zoom meeting maupun yang ada menyimak acara ini melalui live streaming di fanpage KMTH maupun channel YouTube KMTH, bisa mengajukan pertanyaannya melalui grup WhatsApp atau bisa juga mengajukan melalui chat room. Untuk itu, kepada Bapak Angga, saya persilahkan untuk dapat menyampaikan materinya pada malam hari ini. Silakan Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum KMTH, yang saya banggakan segenap pengurus KMTH dan seluruh warga pencinta diskusi hukum pada malam hari ini. Salam sapa dari saya, sekarang kebetulan ada di Kraksan, Probolinggo, karena tadi masih ketemu klien, jadi saya sempatkan ini ada di pom bensin, jadi mohon maaf kalau misalkan tidak bisa terang seperti di tempat biasanya. Yang saya hormati juga untuk semua, salam sapa saya mungkin dari teman-teman kawan-kawan KMTH di Hong Kong, dari Malaysia, Singapura, terutama untuk masyarakat Indonesia yang pada malam hari ini sedang menonton, baik itu di channel YouTube, di fanpage-nya KMTH di Facebook, ataupun yang ikut di Zoom pada hari ini. Tema materi yang saya sampaikan hari ini sangat penting karena memang ini adalah sebuah dasar ketika nanti terutama bagi penegak hukum ingin beracara, khususnya di bidang hukum pidana. Saya sebelumnya coba untuk share. Kelihatan? Kelihatan, Mas. Oke. Baik. Kenapa saya bilang ini penting? Karena memang ini adalah dasar sekali dalam proses kita beracara, baik itu sebagai kuasa pengacara dari klien kita ataupun bagi para penegak hukum
apa namanya di kepolisian maupun nanti jaksa sampai nanti ke persidangan di pengadilan. Tentunya ini kita bahas ada beberapa sesi. Sesi pertama kita fokus pada masalah materi penyelidikan dan penyidikan. Baik. Kalau berbicara tentang penyelidikan, ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961. Nah, saya perlu jelaskan di sini. Kalau orang hukum bahasanya, KUHP ataupun KUHAP itu adalah sebuah kodifikasi, semacam pembukuan. Namun sejatinya orang hukum pasti mengatakan bahwa KUHP itu adalah sumbernya Undang-Undang Nomor 1 1946. Jadi sejak merdeka, Indonesia baru membuat undang-undang yang mengatur tentang masalah pidana itu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Nah, sementara KUHAP yang mengatur bagaimana beracara formilnya itu diatur di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 atau yang disebut dengan KUHAP. Jadi sebenarnya tidak ada KUHP itu karena Indonesia ini belum memiliki pedoman hukum tersendiri. Jadi KUHP itu diambil dari bahasa Belanda, dari kodifikasi hukum-hukum yang ada di Belanda kemudian dipakai di Indonesia. Secara formilnya adalah di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 di KUHAP. Kalau misalkan sebelum ini terjadi, kalau misalkan ternyata KUHAP itu baru lahir 1981, bagaimana cara beracara di peradilan hukum pidana sebelum tahun ini? Mungkin ada pertanyaan langsung dari bapak-bapak atau ibu sekalian. Jadi sebelum itu Indonesia menganut masih dalam HIR ataupun di RBG. Jadi semua peradilan di Indonesia itu baru dikodifikasikan dalam KUHAP itu sejak tahun 81. Di KUHAP ini tidak memberikan definisi, tapi mendefinisikan tentang fungsi. Apa kemudian itu penyelidikan dan bagaimana proses penyelidikan, baik itu juga penyidikan, penuntutan, sampai pengadilan. Putusan pengadilan itu adalah semua diatur di KUHAP. Bagaimana langkah-langkahnya? Selanjutnya, kita berbicara masalah penyelidikan. Penyelidikan adalah sebuah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi proses pertama setelah diduga ada tindak pidana, maka penyelidik harus menemukan apakah ini kemudian ada unsur pidana atau tidak. Itu fungsi dari penyelidikan. Nah, siapa yang berwenang melakukan penyelidikan itu? Kalau yang kita awam ketahui adalah polisi. Jadi penyidik yang memiliki kewenangan penyelidikan itu tidak hanya polisi. Tapi diatur dalam pasal 4, junto pasal 10 di KUHAP itu adalah setiap pejabat polisi. Dari pangkat rendah mulai dari brigadir sampai kemudian AKP kalau di unit Kanit. Namun selain mereka juga ada undang-undang lain. Penyelidik itu bisa berupa dari PNS yang kemudian berwenang dengan adanya undang-undang. Contoh, KPK, penyidik Komnas HAM, penyidik Bapepam, dan penyidik BNN. Mereka juga punya kewenangan dalam melakukan penyelidikan yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, apa sih tugas dan wewenang dari penyelidikan? Yang pertama, karena kewajibannya menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Apa saja yang dilakukan? Mencari keterangan dan barang bukti. Dan kemudian memeriksa setiap saksi atau setiap pelapor dan terlapor yang sedang diadakan penyelidikan. Atau kemudian atas perintah penyidik. Jadi penyidik yang ada di kepolisian itu ada tingkatannya, ada penyidik utama, ada penyidik pembantu. Melakukan penangkapan, meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan kalau misalkan ini adalah OTT.
Kalau nanti saya jelaskan nanti di tengah-tengah, nanti ada proses-proses apa saja tindak pidana, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Terus berikutnya adalah metodenya. Nah, ada tindak pidana biasa yang kemudian metodenya tidak terlalu sulit. Kemudian ada penyelidikan tertutup. Contohnya yang tertutup adalah ketika kemudian menyelidiki kasus yang tanda kutip itu berbau asusila. Maka dia harus tertutup, tidak bisa dibuka untuk umum, dan yang mengetahui hanya penyidik dengan korban dengan terlapor begitu. Untuk selanjutnya, macam-macam cara tindak pidana. Nah, ini biasanya nanti kalau kita beracara, ada yang pertama berupa pengaduan. Pengaduan ini adalah pemberitahuan dan disertai oleh permintaan oleh pihak yang mengadu kepada pejabat yang berwenang yang punya kepentingan. Misalkan kita mengadu adanya peredaran narkoba, kita bisa ke polisi di BNN atau kita bisa langsung ke polisi Polres bagian Reskoba. Tapi kalau dia langsung ke BNN, bisa langsung ke BNN. Bisa kita mengadu ke Komnas HAM, bisa kita mengadu ke Bapepam kalau misalkan ada peredaran obat-obat yang disinyalir tidak sesuai dengan BPOM. Nah, kalau pengaduan ini bedanya dengan yang kedua nanti, pengaduan ini semua orang yang mengalami atau melihat, jadi tidak harus menjadi korban langsung begitu. Ini namanya pengaduan. Bedanya dengan pelaporan adalah laporan. Nah, ini yang kedua. Kalau laporan ini adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan ukuran dari pejabat yang berwenang, karena dia mengalami langsung dan sedang menjalani peristiwa adanya pidana. Nah, biasanya itu delik umum, bukan delik biasa, bukan delik aduan begitu loh. Jadi laporan ini misalkan kita mengalami tindak pidana penipuan penggelapan, makanya kita harus buat pelaporan begitu loh. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui adanya tindak pidana? Ada namanya OTT. Nah, kalau OTT ini, maka tertangkap tangan atau tertangkap basah. Ketika penyidik sedang melakukan penyelidikan, kemudian ditemukan ada transaksi peredaran sabu, itu langsung bisa ditangkap. Karena sudah diketahui secara langsung oleh pihak penyidik. Jadi tidak perlu proses penyelidikan, baru kemudian ada gelar perkara untuk naik ke penyidikan begitu. Bedanya dengan laporan dan pengaduan. Kalau laporan dan pengaduan itu, maka dia prosesnya dari penyelidikan baru bisa naik ke penyidikan. Nah, setelah melakukan penyelidikan, maka proses selanjutnya dalam KUHP itu adalah naik ke penyidikan. Singkatnya tadi kalau penyelidikan adalah mencari ada atau tidaknya unsur pidana, masuk pasal berapa, masuk juntonya pasal berapa, kalau misalkan melanggar undang-undang berapa. Nah, itu fungsi dari penyelidikan singkatnya. Kalau sudah kemudian itu digelar, tentunya dengan dua alat bukti yang sah, kemudian dinaikkan ke penyidikan, maka apa sih fungsi penyidikan itu? Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan bukti, dan membuat terang benderang adanya tindak pidana. Serta yang paling penting adalah bedanya dengan penyelidikan. Kalau penyidikan itu mencari siapa pelaku tindak pidananya atau mencari siapa tersangkanya. Nah, kemudian siapa yang berhak melakukan penyidikan ini? Sama. Jadi pejabat yang berwenang di kepolisian dan pegawai negeri sipil yang menurut undang-undang lain itu ditentukan. Jadi bisa jaksa, penyidik jaksa juga bisa. Jadi bukan kemudian tindak pidana itu hanya bisa diatasi oleh polisi, tidak. Tapi jaksa juga punya. KPK juga bisa. TNI, penyidik TNI juga bisa karena dia khusus di peradilan militer. Misalkan ada oknum anggota TNI yang kemudian mau diduga melakukan tindakan pidana. Nah, tugas dan wewenangnya ini menerima laporan, pengaduan, adanya tindak pidana, kemudian melakukan tindakan pertama di saat kejadian kalau misalkan ini ada OTT, melakukan penangkapan, penahanan,
Penggeledahan itu semua tergantung dari penyidik. Kemudian juga mendatangkan ahli pidana. Nah, yang paling penting lagi di pasal 109 itu, maka setiap proses mulai dari penyelidikan sampai kemudian penyidikan itu harus ingat sebagai penegak hukum nanti terus koordinasi dengan penyidik dan apakah sudah ada SP2HP yang kemudian dikirimkan terkait adanya perkembangan penyelidikan ataupun penyidikan. Karena itu penting. Kalau kemudian dari penyidik tidak memberikan SP2HP itu, maka itu bisa dianggap melanggar Perkap Kapolri, yaitu tidak adanya profesionalan penyidik dalam melakukan penyelesaian adanya dugaan tindak pidana. Nah, dalam proses penyelidikan itu dan penyidikan ada yang namanya berita acara pemeriksaan. Jadi nanti BAP penyelidikan ada, BAP penyidikan ada. BAP itu biasanya dibuat dengan cara tanya jawab seperti biasa, apakah Bapak dalam kondisi sehat, apakah bisa dimintai keterangan dan lain sebagainya. Namun BAP itu bukan merupakan sebuah alat bukti yang penuh. Jadi BAP itu harus ditambah oleh bukti-bukti lain penunjang yang lain. Maaf, saya interupsi sebentar. Siap? Karena mungkin ini ada kesalahan penjadwalan, jadi Zoom akan mati dalam 8 menit, tapi teman-teman bisa masuk lagi dengan link yang sama ya. Oh iya. Kami mohon maaf. Terima kasih. Jadi kalau misalkan BAP ini hanya sebuah alat bukti, bukan yang menjadi ketentuan penuh. Jadi harus juga dilengkapi dengan saksi, keterangan saksi. Ada keterangan saksi ahli pidana, ada bukti surat, ada bukti kemudian hasil visum et repertum. Kalau misalkan itu bukti penganiayaan di 351 atau 353. Jadi di BAP ini hanya sebatas bukti pelengkap, bukan menjadi satu-satunya penentu apakah itu adanya tindak pidana atau tidak. Nah, pemanggilan oleh penyidik. Nah, kalau kemudian dalam proses pemanggilan ini, maka siapa yang berhak dipanggil oleh penyidik adalah semua rangkaian yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Ketika pelapor kemudian disertai dengan saksi, 2 orang saksi, kemudian juga terlapor, ketika kemudian ini penyidik ingin mencari saksi lain, itu berhak untuk melakukan pemanggilan. Kalau sudah di tingkatan penyidikan, 2 kali mangkir atau tidak hadir dalam proses penyidikan, maka itu bisa dilakukan pemanggilan paksa. Jadi kalau misalkan tidak jelas alasannya ketidakhadirannya itu selama berturut-turut 2 kali, maka penyidik punya kewenangan untuk memanggil paksa atau menjemput paksa atau melakukan penangkapan. Karena itu juga diatur di KUHAP begitu. Selanjutnya, siapakah yang diperiksa? Ada tersangka, ada saksi, ada korban, atau nanti ahli. Semua keterangan tersangka, saksi, korban, ataupun ahli ini fungsinya adalah untuk merampungkan yang namanya nanti berkas acara penyidikan. Di mana BAP itu adalah asal muasal dari adanya pembuatan dakwaan begitu loh. Jadi nanti setelah tahap pertama selesai, kemudian ada namanya penyerahan tahap kedua ke kejaksaan. Selama berkas pemeriksaan penyidikan itu belum lengkap, maka jaksa berhak mengembalikan dengan adanya surat P19. Tapi kalau sudah rampung di P21 oleh kejaksaan, maka kewenangannya sudah beralih, bukan lagi di tingkat penyidikan atau bukan lagi kewenangannya kepolisian, tapi sudah beralih ke kejaksaan. Jadi singkatnya adalah seperti itu. Kalau kemudian tata cara mulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan, nanti episode selanjutnya mungkin nanti kita berbicara tentang penuntutan dan pengadilan begitu loh. Nah, beberapa cara-cara dalam kita memeriksa di kepolisian oleh penyidik. Bisa sendiri-sendiri ataupun misalkan secara bersama-sama atau dikonfrontir. Ketika pelapor dan terlapor ini keterangannya berbeda-beda, maka penyidik wajib hukumnya. Nah ini yang perlu diketahui. Maka wajib hukumnya penyidik mempertemukan kedua belah pihak untuk dikonfrontir siapa sebenarnya yang keterangannya yang
berbohong begitu loh. Nanti ketahuan ketika sudah dikonfrontir. Kalau masih belum yakin, maka penyidik sekarang menggunakan alat deteksi kebohongan. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, masih yang kemudian dilakukan ketika kemudian dalam proses penyidikan ditemukan ternyata setelah digali ternyata masih penyidik ini kurang yakin atau kemudian tidak bisa menemukan adanya tindak pidana atau tidak, maka penyidik juga punya hak untuk yang namanya melakukan penghentian penyidikan atau SP3 begitu. Nah, penetapan tersangka dalam proses penyidikan itu bisa dilakukan upaya pra peradilan. Sementara untuk ketika SP3, apa yang bisa dilakukan oleh pelapor ketika penyidik membuat SP3, surat penghentian penyidikan itu, maka juga bisa diperadilankan. Sama, penetapan tersangka bisa diperadilankan, SP3 penyidik juga bisa diperadilankan begitu. Jadi nanti kewenangannya sudah ada di pengadilan negeri. Apakah ini proses pra-peradilan itu adalah fungsinya untuk mengetahui apakah dibenarkan selama proses penyelidikan sampai ke penyidikan. Kalau memang kemudian ditemukan oleh hakim bahwa ini tidak profesional, tidak melakukan proses-proses penyelidikan dan penyidikan secara benar, maka hakim bisa memutuskan, misalkan penetapan tersangka dibatalkan oleh pengadilan negeri, maka itu bisa secara otomatis tersangka itu tidak menyandang status sebagai tersangka lagi. Ketika di SP3 diperadilankan, maka ketika hakim melihat bahwa oh ini sebenarnya ada tindak pidana, maka bisa diproses, maka SP3 itu juga tidak berlaku. Maka proses penyidikan itu harus dilengkapi berkasnya dan harus dibawa ke penuntutan begitu. Harus diserahkan atau ditahap duakan ke kejaksaan. Nah, itu sekelumit cerita. Nah, dari bagaimana proses-proses. Nanti pasti ketika kita beracara akan menemukan masalah-masalah. Apa sebenarnya masalah ketika kita mendampingi klien melapor? Yang paling sering terjadi adalah seorang pengacara tidak mampu menganalisis bahwa ini tindak pidana atau tidak. Yang paling sering contoh adalah masalah hutang piutang dilarikan ke penipuan penggelapan begitu. Kalau itu tidak jeli, maka proses ini nanti ujungnya juga pasti SP3 ketika kita melapor. Makanya seseorang yang ingin melapor, baik itu dia melaporkan sendiri ataupun didampingi pengacara, harus benar-benar menganalisis apakah ini benar-benar adalah laporan pidana, mengandung unsur pidana atau tidak. Yang kedua, kenapa saya sampaikan begitu? Ketika kita melaporkan seseorang, dengan sewenang-wenang karena kita merasa wah ini saya sudah punya bukti, seolah-olah punya bukti yang kuat untuk melaporkan seseorang. Tapi ternyata itu buktinya tidak kuat, maka yang terjadi adalah kembali ke diri pelapor, yaitu bisa dilaporkan balik oleh terlapornya atas perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik. Makanya hati-hati di sini untuk para penegak hukum ataupun para bapak-bapak atau ibu-ibu hadir pada malam hari ini, jangan gampang kita melaporkan seseorang karena belum tentu apa yang kita ingin laporkan itu benar-benar ada unsur pidananya atau tidak begitu. Tapi kalau memang sudah yakin, silahkan laporkan. Jadi seperti itu. Mungkin karena ini mau habis ini nanti kita masuk lagi ya. Masih lanjut, belum mati ternyata kita. Belum. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah yang sering terjadi pada saat beracara, orang tidak paham apakah ini masih proses penyidikan atau sudah masuk ke proses penyidikan. Kalau masih dalam proses penyelidikan, maka ketika itu dihentikan lidik, itu tidak bisa diperadilankan karena yang bisa diperadilan itu hanya